Nah, kita kenalan dulu, nama saya Anita. Nah, kebetulan di bawah saya ini sepupu saya, Ibu Minda, baru Ibu Nuli, baru yang lain-lainnya. Nah, tadi Pak Rifat sudah menjelaskan masalah marketing plan. Nah, aku mau kasih sedikit masukan untuk implementasi, karena kan kita yang di sini sudah mau menjalankan bisnisnya ya. Nah, jadi perusahaan itu punya support system, ya namanya implementasi 14 jam. Apa aja sih implementasi 14 jam itu? Yang pertama adalah kita punya waktu minimal 30 menit satu hari selama 7 hari. Jadi prospek, ya yang pertama itu prospek selama 30 menit. Artinya kan 30 menit kali 7 hari, 3,5 jam. Oke. Yang kedua adalah kita ikutan Zoom Selasa Kamis 2 jam berarti sudah 4 jam. Hari Selasa untuk apa Zoomnya? Untuk member baru. Kayak Pak Effendi itu sudah mulai masuk ke Zoom hari Selasa karena di situ ilmunya ya. Terus kalau hari Kamis untuk Zoom apa? Untuk kalau misalnya kita baru kan kita belum bisa ngomong nih ya kan, alangkah baiknya kita ajak ke Zoom hari Kamis. Itu kita di Zoom hari Kamis itu persis kayak BOP, kayak workshop juga sama. Materinya ada company profile-nya, di situ ada marketing plan-nya, walaupun tidak detail ya. Terus ada penjelasan produknya dari orang-orang yang sudah mendapatkan hasil di sini. Itu kelihatan semua dan orang-orang yang ikutan Zoom hari Kamis itu bisa mendapatkan harga promo. Kan ada yang flash sale. Nah, dulu-duluan tuh. Misalnya Nuli, oh Nuli pengen beli 2. Boleh, Nuli 2 PMD, 1 PDP. Boleh, ketik chat di situ. Jadi nama kita sudah terdaftar. Karena sebetulnya perusahaan itu memberikan harga promo kalau ada event. Itu seperti yang tadi Pak Rifat jelaskan, sebetulnya kita istilahnya menawarkan kepada orang itu kalau ditanya PMD harganya berapa? 11 juta. Gitu. Jadi semua duplikasinya harus jalan nih. Gitu. Baru kalau nanti Ibu berkenan nggak ya istilahnya ikut Zoom hari Kamis. Even dia di rumah pun boleh. Kita kasih linknya. Kalau lebih baik lagi kita dampingi atau sama-sama Zoom di kantor bisa. Ya, atau hari Sabtu. Nah, itu baru dapat tuh. Nah, berarti udah 3,5 jam tambah 4 jam kan udah 7,5 jam, ya kan? 30 menitnya apa? Kita share di sosmed. Memang yang disarankan itu adalah FB. Kenapa harus di FB? Karena sudah diteliti FB itu untuk orang-orang yang kelahirannya 1990 ke bawah. Gitu loh. Jadi masuk nih dengan kita punya alat kan kalau masih muda mungkin belum terasa apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah mulai 40 ke atas kan udah mulai ada keluhan tuh. Yang sakit pinggang, sakit dengkul dan lain-lain. Itu maksudnya seperti itu. Berarti sudah 8 jam. 3 jamnya lagi itu kita ikutan acara offline. Offline itu bisa BOP, bisa workshop, bisa Vaganza. BOP itu Business Opportunity Presentation. Ya, kalau workshop ya sama yang seperti Nuli datang, kadang-kadang health and beauty, kita buka kelas kayak gitu, itu namanya pertemuan offline. Ya, 3 jam berarti sudah 11 jam. Oke. NDO, kalau NDO itu setiap hari Rabu. Jadi walaupun belum ada pengumuman di grup, tapi tetap ada. Gitu loh. Jadi itu new distributor oriented. Jadi orientation. Jadi untuk orang member-member baru kan mereka pasti belum how to start bisnisnya ya kan. Terus bagaimana cara membuka titik 12 meridian ya kan. Bagaimana sih cara buka akun, gimana sih cara nyairin bonus, itu adanya di NDO. Nah itu minimal kita harus ikut 4 kali ya Habibi, bukan 1 kali, 4 kali ya. Jadi supaya apa? Karena pembicaranya itu setiap hari Rabu beda-beda ya, kita ambil ilmunya supaya apa? Benar-benar masuk gitu loh. Karena kalau cuma ikut sekali doang nggak bakal mudeng gitu loh. Kalau di NDO itu juga kita diajarin cara buka mindset kalau kita nerangin ke orang.
kan banyak nih, oh alatnya mahal gitu, ya kan, biasanya gimana kita handle objectionnya kayak kan gitu kan. Nah dengan cara buka dulu mindsetnya dia, dengan cara ibu, kalau ibu kan kita punya alat-alat terapi ini memang alat-alat terapi yang ada di rumah sakit gitu, cuman kita punya portable, ya kan. Kelebihan kita adalah kalau di rumah sakit cuma menggunakan elektropet gitu. Kalau kita bisa pakai elektropet, bisa pakai glove. Nah, glove itulah yang menjadi keunggulan kita gitu ya. Misalnya 11 juta, kalau ibu terapi cuma 1 kali ya tentunya mahal. Nah, itu kan yang diajarkan di EDO kan. Nah, tapi kalau ibu tiap hari terapi, istilahnya coba ibu bagi 11 juta bagi 365 hari. Cuma 30 ribu, 35 ribuan. Secara dalam bawah sadar orang langsung mikir tuh, oh iya benar ternyata alat ini murah. Karena kalau 11 juta dibandingkan dengan kesehatan kita, kalau saya terus terang aja saya bilang ini murah banget. Ketimbang kita harus di rumah sakit pun taruh even pakai BPJS, itu cuma dokternya aja yang free. Untuk terapi, iya untuk untuk fisioterapinya sendiri itu berbayar 200 sampai 300 ribu. Dan sama, cuman beda alatnya aja. Kan sama di sinar juga, dipakai elektropet juga fisioterapi. Dan kenapa nih, kita mesti kasih tahu juga. Banyak kan yang ngeluh gitu loh, kita udah fisioterapi tapi kok hasilnya nggak signifikan gitu. Karena apa? Sebetulnya yang namanya terapi itu sekarang ini karena berkembangnya zaman, itu sudah dibilang sebagai satu pengobatan. Ya, bisa dibilang satu pengobatan karena tidak ada asupan yang masuk, dia lebih aman sebetulnya. Nah, makanya terapi juga banyak kan, bukan hanya TENS, bukan hanya foton ya, sekarang ada hiperbarik, terapi oksigen dan macam-macam, ya kan. Nah, jadi karena dibilang salah satunya itu sebagai pengobatan juga, itu kita juga harus jelaskan ke dia bahwa sama kayak kita minum obat. Sekarang kayak dokter Nuli, dia kalau kasih ke pasien kan ada yang 1x1, benar nggak? Ada yang 1x2, ada yang 1x3. Nah, terapi pun seperti itu. Jadi bagaimana terapi itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kalau kita mau mendapatkan kesehatan yang hakiki, artinya kita harus terapi setiap hari. Malah kalau disarankannya sehari itu misalnya 2 kali. Gitu, pagi misalnya atau sebelum tidur gitu. Itu kalau mau lebih, tapi kalau orang yang sibuk at least 30 menit maksud kita nggak mau sih luangin waktu kita untuk sehat. Gitu. Karena kelihatan orang yang beli alat dipakai alatnya sama yang orang beli alatnya dipakai alatnya kelihatan. Gitu. Pasti dia nggak ngerasain manfaatnya gitu. Nah, berarti balik lagi ke yang tadi sudah 11 jam ya. 2 jamnya lagi apa? Kayak dokter Nuli kan sekarang sudah punya tim, ya kan? Artinya kayak Minda, walaupun Minda upline-nya Nuli, tapi kan karena beda kota, ya. Jadi Nuli sekarang sudah mesti punya waktu juga untuk istilahnya review meeting. Jadi kayak aku kan kebetulan ada di Bali, ada di Bandung, Cibubur, ada di Padang, sama di Bali, Kuala Lumpur. Nah itu 1 jam kita review meeting sama yang di satu kota gitu. Kayak gini kan Nuli bisa pakai Zoom, Nuli bikin Zoom bareng-bareng ngobrol, itu ditanyakan ada nggak kendalanya ya kan di lapangan gitu kan, terus ya ditanyain juga. Jadi biar tahu juga kalau misalnya di perusahaan itu kan ada 4 minggu. Minggu pertama itu 15% untuk target omset kita. Minggu kedua 20, 25, dan terakhir 35. Kenapa? Supaya nanti di akhir waktu kita nggak tegopoh-gopoh gitu. Jadi Nuli juga harus sekarang udah mulai punya tim, diajarin cara kita beromset gitu loh. Supaya apa? Supaya yang tadi tuh elitnya jangan sampai lepas gitu ya, elitnya. Karena kalau elitnya dapat udah pasti peringkatnya mengikuti. Gitu kan, kayak misalnya kalau PV-nya Emerald itu 12.000 kanan kiri, kalau mencapai 15 juta elit pertama itu 17.000 kanan kiri. Berarti kalau kita elit pertamanya dapat, udah pasti kita Emerald. Gitu ya. Nah, 1 jamnya lagi review meeting dengan yang luar kota. Gitu. Gak apa-apa pakai Zoom juga. Berarti sudah 13 jam. 1 jamnya lagi apa?
baca buku yang sebetulnya sih kalau dari kantor disarankannya buku GoPro. Tapi kalau udah pada beli ya, kalau misalnya kita mau tambahan, kan ada tuh kayak dulu zamannya Emput apa? Business school. Business school. Jadi ini bagus nih Alangkis untuk closing. Nah, itu juga boleh. Kenapa kita harus baca buku seperti itu? Karena untuk kita punya, ya otomatis untuk bisnis. Dan aku pribadi pun sekarang saya bukan dokter ya, saya juga bukan terapis gitu. Tapi karena saya senang dengan kesehatan, gitu loh. Jadi saya dengerin Dokter Cahyono. Jadi bukan hanya kita kan di perusahaan juga punya dokter kan, ada 4. Tapi di luar dokter itu kita juga boleh. Kayak Nuli kasih link, aku baca loh Nuli, jadi itu ilmu buat kita, karena apa, kita bergeraknya memang buat kesehatan gitu loh, supaya apa, nanti kalau kita bertemu orang ada pertanyaan apa, kita bisa menjawab kayak gitu. Nah itu support system kita, namanya implementasi 14 jam. Nah yang tadi dibilang sama Pak Rifat dapat 5 juta uang dan 5 juta produk, itu baru awal Desember diumumkan sama Mr. Nicholas. Itu caranya adalah kita daftar ke CS, nama, nomor telepon, upline-nya siapa. Nah saya mau mengikuti challenge ya, 5 juta uang. Iya, jadi sekarang boleh nih, apalagi yang baru di input itu boleh banget gitu loh. Tapi gini, kayak aku terus terang aja, aku kan awalnya juga saya tuh nggak menjalankan bisnisnya. Saya senang terapi karena saya begitu megang orang pertama tuh orang stroke, udah 6 bulan, saudaranya sepupunya suami saya, dan dia langsung dalam waktu hitungan 1 kali terapi, nggak perlu 2-3 kali, tangannya bisa langsung terbuka dan tangannya bisa bergerak. Dari itu aku langsung amazing gitu loh, ya kan. Hari itu saya terapi 7 orang. Nah, tapi dengan sejalannya waktu, terus akhirnya Rifat yang, Kak, kamu tahu udah ada tahun belum di sini? Udah dapat belum 1 miliar? Belum. Berarti ada yang salah nih. Nah, kenapa Rifat pengen banget bantu timnya Nuli supaya apa? Supaya nggak jadi kesalahan lagi dari kayak aku. Gitu loh. Kenapa? Perusahaan udah nyiapin nih 120 jutanya, masa lu nggak mau ambil? At least setengahnya deh. Gitu loh, mungkin ya karena kan kayak Nuli praktek, mungkin Bu Yuyun juga ya sebagai bidan, apa yang lainnya kan pasti juga punya pekerjaan lain gitu. At least 60 jutanya jangan sampai nggak keambil gitu. Jadi aku jalanin bisnisnya itu baru tahun ini Mei apa Juni ya? Juni ya. Nah beda sebulan lah sama Minda gitu. Tapi karena aku orangnya nurut sama upline itu penting. Karena nggak mungkin upline itu nanti istilahnya mau bodohin kita, mau gitu. Karena di bisnis Fowe ini, aku kan udah pernah ikut MLM yang lain ya, sangat-sangat berbeda. Kenapa? Peringkat boleh naik, dia nggak bisa turun. Tapi kalau uang, kamu nggak kerja, kamu nggak ada uangnya. Fair kan? Jadi bukan kita kerja menguntungkan yang di atas, enggak. Kalau peringkat memang nggak turun lagi, tapi kalau bonus itu gimana caranya kita ambil nih, kita ajak bawah kita untuk sama-sama sukses. Jadi artinya kita nggak bisa sukses kalau kita nggak bikin bawah kita sukses. Nah, jadi itu bener banget tuh, harus believe sama perusahaannya, harus believe sama upline, ya kan? Gitu. Makanya walaupun kita sudah menjalankan 14 implementasi, 14 jam, Mr. Nicholas itu melihat apa? Satu lagi, attitude. Itu attitude dilihat. Jadi car achiever itu salah satunya, selain kita selama 6 bulan bisa 35 kanan, 35 kiri selama 6 bulan, tapi dilihat attitude. Attitude kita jelek, Mr. Nicholas gak akan majuin. Beda dengan yang tadi bonus dapat, kan ada car juga tuh, itu beda, itu kita tetap dapat. Tapi kalau car achiever, nah itu memang istilahnya hak prioritasnya Mr. Nicholas. Jadi misalnya Nuli pengen, nanti aku ngajuin ke Rifat ngajuin ke Mr. Nicholas, itu kayak gitu. Jadi ada. Untungnya kita satu grup sama Pak Nicholas ya, sama Bu Lili di GoPA. Iya. Di GoPA itu ya. Iya, di GoPA. Sebetulnya Mr. Nicholas juga mau masuk ke Fowe Well.
ya kan nama Anita grupnya Well ya, makanya yang lain kan juga ada di Well. Kenapa Anita masukin ke GoPA? Karena Mr. Nicholas Anita belum berani, saya belum berani untuk Mr. Nicholas masuk ke situ karena kebanyakan di grup Anita itu banyak user gitu loh. Tapi kalau misalnya Nuli kan memang mau jalanin bisnisnya, nggak apa-apa kita undang ke semua ke GoPA. Jadi GoPA tuh kayak grup besarnya lah. Nah, jadi kalau kita sudah berani daftar, ya artinya siap-siap aja. Seperti contoh one day one foto, dia nggak minta one day one closing loh. Dia nggak minta closing gitu loh. Jadi yang bikin iya, ya yang saya tuh sama Mr. Nicholas tuh pertama kali klik gitu ya langsung itu kenapa? Beliau ini kalau aku lihat tuh bukan apa ya kayak ayah. Gimana sih kayak kita orang tua? Dia muslim kan? Muslim. Namanya Ahmad Nicholas. Islam ya? Masuk Islam. Sama Bu Lili juga muslim juga, mualaf juga. Jadi dia tuh bener-bener keras. Pak Rifat, Mr. Nicholas itu keras. Tapi keras buat siapa? Buat kebaikan kita. Gitu. Aku nih bukannya apa di rumornya anak kesayangannya Pak Rifat, tapi paling sering kena marah. Karena apa? Ya mungkin faktor U juga kita kadang lupa, ya kan? Selama itu buat kebaikan kita nggak jadi masalah. Contoh, kan Pak Rifat suka tuh, atau sekarang aku juga lagi diminta sama Mr. Nicholas ke Habibi, ke Nuli, ke Minda, nanti semua satu-satu tuh di apa namanya good morning, hari ini apa, dan setiap hari itu beda-beda. Supaya apa? Supaya kita satu tim itu saling kenal. Supaya aku misalnya Kak Bu Deda kan udah ke bawah nih, udah kejauhan sebetulnya. Tapi aku bisa tahu Bu Deda kendalanya apa sih di lapangan. Gitu, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi one day one, aku juga dulu. Kayaknya harus ada yang mendampingi kita. Jadi boleh selfie. Jadi yang dibilang qualified itu gambarnya adalah satu ada foto alatnya, ya kan? Terus keduanya ada buku sukses. Ini semuanya udah pada beli starter pack belum? ada yang belum. Nah, yang belum nanti beli untuk memudahkan kita presentasi ke orang itu udah lengkap semua. Tinggal di scan aja barcode-nya, dia yang ngomong dokter kalau produk. Nah ini starter pack nih Kak ya. Nah itu starter pack. Satu lagi di situ. Jadi kan ada yang kunci suksesnya mana Nuli? Ini itu. Nih ya, contohnya. Oh, 20.000. Contohnya ini kan ada barcode-nya. Ya, begitu kita scan pakai handphone kita, itu langsung ngomong. Jadi kita nggak perlu ngomong, kita terapi dia, kita ajak nonton bareng. Jadi kan kalau kita mau ngundang orang ke, Praktekin kan kita. boleh. Kalau kita mau ngundang orang ke acara, itu udah pasti ditanyain, udah pernah didemokan belum? Satu, kedua udah nonton 7 video belum? Jadi aku biasanya kalau tebar manfaat ke orang lain, sambil aku terapi, aku puterin biasanya company profile sama produk yang dipakai, gitu. Nih langsung Belum bisa tuh Kak. Google-nya. Udah ada kuota nggak? Udah ada. Ada. Lagi loading. Nah kalau di EDO diajarin nih kayak gini. Nah ini bapaknya coba. Oke. Ya. Saya nggak bisa. Nah. Oh iya. Sesimpel itu. Jadi ini memang buat kita alat bantu untuk menjelaskan ke orang. Kan kita nggak mungkin, apalagi yang baru ya, gimana caranya mau ngafalin juga nggak mungkin gitu loh. Kalau kita ngomong kita dengerin videonya. Yang nerangin soalnya dokter, ya kan? Dan teman-teman ini ya, Anita kasih tahu. Jadi kita kalau menawarkan ke orang itu lebih baik combo dulu. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya, misalnya contoh orang stroke. Ya orang stroke itu misalnya dengan alat PMD bisa 3 sampai 6 bulan pemulihannya.
Tapi kalau kita pakai combo itu 1 sampai 3 bulan. Karena kalau si PMD ini the bestnya adalah perbaikan syaraf dan otot. Itu the bestnya. Di PDP nggak ada. Tapi di PDP ini the bestnya apa? Regenerasi selnya, inflamasinya, dia anti-inflamasi. Gitu. Jadi kalau di combine itu lebih cepat banget. Karena semua penyakit yaitu kerusakan sel. Saya ngerasain itu. Iya kan? Jadi pasien yang kena HD itu di HD itu cuci darah. Oh, PMD aja, di belakangnya dia nggak terasa. Setelah disinar 30 menit baru dia terasa. Iya. Karena sebetulnya kalau kita yang sehat nih pakai PDP, apaan sih cuman panas doang gitu. Tapi untuk orang-orang yang sakit nggak nunggu 2 kali 3 kali datang, hari itu juga dia langsung rasa. Makanya kayak tadi pertanyaan siapa ya? Bu Yuyun ya yang tadi nanya untuk diabetes ya. Nah, untuk diabetes gini loh. Anita udah sering ya, jadi aku tambah yakin belief dengan alatnya. Kenapa? Kalau orang diabetes kan dia punya alat cek darah sendiri. Suruh aja dia yang ngecek. Jangan kita yang nyiapin. Kalau kita yang nyiapin nanti mereka berpikir udah rekayasa. Ya kan, kecuali cek darah di kantor atau di acara. Itu kan kita nggak bisa rekayasa. Kita cuma bawa alat doang. Ya, sama juga Muli ataupun siapapun yang mau datang ke kantor, please tolong didampingi. Atau kita kontak-kontakan, kakak datang nggak? Supaya apa? Kayak kemarin kan kasihan Fikri sama si itu. Untung karena Nuli ngomong sama aku langsung bisa handle ke Bu Rini. Nah, Bu Rini sama Citra. Karena kan Bu Rini udah nggak mungkin yang megang-megang demoin orang, jadi aku minta tolong sama Citra. Gitu, karena Citra diperbantukan juga untuk bisa untuk cek darah di kantor. Nah, ini gunanya untuk itu. Satu lagi, perusahaan keluarin ada yang namanya buku sukses. Ini sebetulnya udah enak banget ya. Nah, di sini kita isi, kita punya apa namanya nih, biodata. Nah, yang paling penting itu adalah ini kita ikutin ya. VW Indonesia, terus ada Mr. Nicholas, ada itu. Yang halaman, tunggu. Nah, ini paling penting kalau untuk orang baru ya. Ini diisi. Karena kan pasti bingung ya, apalagi kita sudah berumur, kalau nggak dicatat kita lupa. Jadi ini adalah kiri kita, ini adalah kanan kita. Nanti boleh di sininya kita kasih keterangan. Kalau aku biasanya segitiga itu untuk orang-orang yang trust. Jadi kan kita untuk nawarin orang ada 3 nih. Orang yang trust sama kita. Kedua juga ada orang yang punya buying power ya, kemampuan untuk beli. Ada juga yang punya kebutuhan atau needs, dia sakit apa gitu loh. Jadi mulai sekarang dibiasakan nawarinnya combo dulu gitu. Oh juga di bisnis kita jadi bisa lebih cepat juga sih sebetulnya ya kan. Nah cuman kita ini kan gini loh, jangan cuman kayak penjual alat yang kita bukan sales ya. Boleh dibilang gimana kita menempatkan diri kita sebagai konsultan kesehatan. Kan yang tahu alat ini kita ya kan, orang yang mau beli nggak tahu. Begitu kita tawarin combo, misalnya mereka kemampuan membelinya cuma 1, kita lihat nih, misalnya untuk urusannya stroke, saraf kejepit, udah pasti PMD. Tapi kalau untuk jantung, ginjal, itu udah nggak bisa nawar, harus PDP. Jadi kita sarannya begitu, tapi sebelumnya kita tawarin combo dulu, kayak gitu. Nah, kalau dari 14 jamnya ada yang mau ditanyain? Yang di Facebooknya itu ya? Facebook. Jadi gini, kan kita juga kalau misalnya bikin kata-kata diajarin, ya. Aku tuh seneng banget sama Mr. Nicholas. Kita diajaran berterima kasih. Nomor 1 berterima kasihnya ke siapa? Mr. Nicholas. Karena apa? Dia yang bawa masuk VW ke Indonesia. Oke. Kedua, kita berterima kasih kepada tim manajemen. Ya, karena kan support system yang bantu semua tuh manajemen. Baru kita kasih kata-kata sedikit. Terakhir kita terima kasih sama apa? Orang yang sudah mengajak kita, yang memperkenalkan kita kepada VW. Terus yang ngajak leader kita,
leader aktif kita siapa, ya, misalnya Pak Rifat sama Bu Rini, ya kan. Nah terus terakhir kepada tim kita. Jangan lupa tim kita harus kita terima kasih. Kita bisa diamond, kan itu semua kerjasama juga, bukan dari hasil kerja kita sendiri. Itu. Nah itu diterapkan sama Mr. Nicholas. Jadi sebetulnya kalau kalian sering datang ke kantor, at least kalau memang ada waktunya, seminggu sekali deh. Kita misalnya nih kayak ini nih, Anita hari Selasa yuk sekalian ya semangat jadi ada, ya kan, terus mau nanya apa juga oke. Atau hari Kamis mau ngajak orang boleh, hari Sabtu mau ngajak orang boleh. Gitu. Jadi terjaga dan Anita cuma minta tolong sama tim yang underwhelmed itu, nanti kalau misalnya Anita ada WA, tolong dijawab, tolong direspon. Even cuman ya waalaikumsalam, oke hari ini saya misalnya mau ke rumah siapa kayak atau itu. Jadi supaya Anita bisa pantau nih kira-kira yang jalan siapa. Jadi kalau kita sudah berani daftar mau dapat 5 juta itu, ya ketentuannya seperti itu. Implementasi dan attitude-nya. Ya itu. Oke. Selesai. Oh, ngikutin kakak aja. Boleh. Jadi kita Iya, dirubah-rubah sedikit. Ngetek orang enggak? Iya, ngetek ke Mr. Nicholas, ngetek ke siapa, kita punya upline, kita punya downline. Sama teman-teman kita. Iya, itu kan ajarin cara soalnya tujuannya apa? Biar orang kepo. Tapi aku nggak bohong ya. Nggak bohong ya Nul ya. Aku tadinya kan juga gaptek, nggak bisa tuh. Sekarang aku pulang dari oh iya nih, satu lagi ibu-ibu sorry aku kasih tahu, kalau kita ke kantor pas ketemu Mr. Nicholas kita minta foto berdua, jadi FB kita kayak gini. Jadi FB kita ada foto berdua sama Mr. Nicholas, terus di sininya ada misalnya apa, ada nanti ada biasa berubah, kalau ini kan Gongzu nanti apa gitu, jadi backgroundnya dirubah, itu aja sih. Nah ngeteknya sih sebetulnya ke siapa aja boleh, ngeteknya ke siapa aja boleh, boleh dong. Pakai itu aja Bu. Ya itu, satu, ibu bisa ikut NDO 4 kali, ya kan? Di situ nanti yang tiap hari Rabu harus ikut setiap Rabu tuh ada. Dan itu ibu dapat sertifikat loh, dapat sertifikat. Jadi kan dulu aku gini ya, karena saya bukan terapis gitu ya, terus terus terang aja saya bilang nggak apa-apa, yang penting manfaatnya enak kok gitu. Tapi kok rasa aku kayak nggak kayak hati nuraniku kayak ngebohongin orang gitu ya. Akhirnya aku tanya sama kakakku, kebetulan dia ustazah kan, gue bilang kak, aku nggak enak ya, aku kan bukan terapis, bukan dokter. Saya di Kuala Lumpur dipanggil dokter, saking karena aku cuma seneng soal kesehatan doang gitu loh. Jadi bicara itu bisa karena biasa gitu, bukan suatu yang susah. Yang penting yang penting ini Bu Is kan ya, yang penting Bu Is satu TTP. Jadi setelah kita join, apa sih yang kita harus kerjain, ya kan? Kita terapi diri sendiri. Begitu kita terapi, kita dapat manfaatnya. Bohong kalau mulut kita nggak terbuka. Ini bisnis berbicara kepada orang lain, bisnis bercerita sama orang lain. Jadi nggak usah ngarang, ceritain aja apa yang Bu Is rasain, gitu. Sambil kalau misalnya Bu Is mau menceritakan manfaat alatnya, ya kayak tadi, tinggal scan aja Bu, nonton Mbak. Kalau aku gitu, jadi aku tuh nggak pernah ngecap, nggak pernah mau ngebohong, ngarang-ngarang nggak. Jadi aku gini, saya juga baru soalnya Bu, yuk kita berdua.
Saya biasanya pertama company profile, ya biar orang istilahnya gini, kalau kita mau bisnis sama satu perusahaan, kan banyak yang bikin MLM itu jelek karena apa? Banyak money game, banyak yang tutup, banyak yang uangnya dibawa lari kan gitu. Iya. Jadi kita kalau di sini kan dikasih tahu yang punya siapa, udah berdirinya berapa lama, izinnya lengkap apa enggak, dia ada semua. Itu tinggal scan aja, gitu. Baru kalau ke apa namanya produknya di ini aja. Di sini ada produk-produknya. Jadi ini lengkap banget dari mau dari bisnisnya, dari produknya semua ada. Oke. Satu ini kalau saya ini sih sekarang rajin-rajin ini aja terapi orang, nanti Iya. pengalaman sendiri. Misalkan pengalamannya pas orang ini kita kasih ke dia gitu. Kayak saya tahu Bisnis ini bercerita itu jadi boleh pinjem power. Jadi kan kita semuanya under Pak Rifat nih, udah kenal dong. Apalagi saya kenal Pak Rifat dari 2010 zaman TVI. Saya tahu banget gimana tangannya tuh nggak bisa diem. Kalau salaman juga, kalaupun dapet itu pasti kita kesakitan karena dia nyengkrem, ngerti nggak? Makanya saya believe banget karena apa? Saya lihat dia sekarang udah bisa makan pakai tangan kanan. Walaupun coba deh kalau kita perhatiin kan masih ada gini-gininya ya kan, ya namanya juga udah 20 tahun Bu. Tapi kan sekarang alhamdulillah banget dia udah bisa menggunakan tangannya lagi gitu loh. Itu kan suatu gift. Nah itulah yang perlu kita ceritakan kepada orang. Saya kan ada di kesehatan itu suka ada yang kalau di tempat penelitian ini kan medis juga. Tapi ada yang usil, kok bidan sampai begitu? Itu bagaimana kita menyikapi? Kan di lingkungan saya terus banyak orang smart plus gitu. Suka kita itu kayak ini ya, tapi bukan salah. Jadi harus diganda. Itu metode asuhan keperawatan bisa masuk. Enggak, jadi mungkin Mbak Yuyun bisa perawat, bisa mikir dulu. iya, jadi kalau Mbak Yuyun sebetulnya bisa bicara sama mereka dari segi bukan ngeles, tapi cara istilahnya menjawab handling objectionnya. Ya, kalau Anita jadi Bu Yuyun, Anita bilang, Bu, ini kan saya jual alat yang portable. Itu poinnya. Ya, kalau ibu ke rumah sakit, ini kan alat-alat rumah sakit tapi kan besar-besar, ya kan? Satu, kedua, ibu tahu kan jaraknya kalau Jakarta macetnya kayak apa? Kalau kita punya alat sendiri, ya kan? Istilahnya kita menghemat waktu, ya kan? Terus menghemat tenaga. Coba deh kayak ibu saya, itu mau fisioterapi dulu, Mami, itu mesti kudu diiming-iming. Nih dari sini nanti beli daster di Dian Pelangi baru mau. Gitu loh. Jadi konsepnya seperti itu. Gitu loh. Ya. Pasien gitu lah ya. Dari segi biaya juga pasti lebih murah. Karena kan ya yang tadi 11 juta dibagi 365 hari berapa? Cuman 35.000 satu orang. Kalau sekeluarga gitu. 5.000 per orang ya. Iya, tapi memang yang pasti itu begitu kita punya alatnya, kita coba ke diri kita dulu, jangan sebelum cerita. Karena setiap orang pasti ada, kayak aku dulu frozen shoulder. Saya nggak bisa angkat tangan kanan karena saya tidurnya nggak lasak. Dulu kan kita biasa ya mau kayak sunnah Nabi gitu kan, habis baca doa ngadepnya ke kanan gitu kan, lupa balik. Atau orang-orang yang suka main golf itu pasti frozen shoulder. Dulu saya pernah kaki kiri saya dengkul, sama saya sempat pakai ini sholatnya. Wah saya bilang saya nggak mau. Tapi alhamdulillah saya kan terapi sendiri. Kalau di rumah pakai daster ya, jadi bersila. Saya pegang ini, tangannya pegang di sini. Jadi saya pegang sini. Jadi saya nggak pernah pegang bagian bawah. Saya cukup begini, ya kan? Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kalau bagian 4 gini susah, pakai ini boleh nggak? Boleh. Karena ini kan semuanya kena, semuanya ada getarnya. Jadi orang punya teknik masing-masing. Bu Is sama Bu Yun pasti beda. Kayak aku sama Mas Apri juga beda. Mas Apri sukanya pakai ini nih. Kalau aku senangnya pakai ini karena menurut aku ini dapat semua gitu loh.
Kan belajar ini ya PMD ya. boleh. Jadi kalau kita pegang begini, itu kan cuma usap. Tapi ada bagian yang harus kita tekan. Contoh ini kan ada lekukan. Ini ada lekukan. Kalau kita cuma usap dia nggak kena. Jadi makanya kalau di bagian sini kita tekan. Bagian sini kita tekan. Gitu. Dan ingat aja, tubuh kita ini satu kesatuan. Ya, jadi kalau ada orang misalnya sakit dengkulnya, dia ngotot, ini perbaikin, saya sakit di sini. Iya Pak, yang kita perbaikin atas dulu. Kenapa? Karena semua syaraf kita adanya di sini. Coba deh kalau ke akupuntur, pasti kan ini doang yang diajar. Ini saraf yang paling terdekat dengan otak. Otak itu yang memberikan instruksi, jalan, makan, itu otak. Makanya ini dulu diperbaiki, baru tangannya, ya kan? Kenapa baru ini kan ini sama telapak kaki. Itu saraf kita semua. Itu. Apalagi kalau ibu-ibu nih, ya jangan males 5 menit aja nuli. Nuli sekarang udah mukanya lebih bersih. Saya dulu nih flex saya udah kayak apa ya, ngeblok nih. Segini asli. Jarang ketemu sih ya. Dulu ini banget. Karena saya dulu sering nggak bisa tidur, apalagi saya merokok apa segala macam. Sekarang saya even misalnya nggak bisa tiap hari gitu karena mungkin kesana kemari, at least 2-3 hari sekali saya pegang muka, cuma 5 menit, ya kan? Pegang selalu, kalau pegang itu jangan langsung. Jadi misalnya di sini, diem dulu 1-2 detik, baru tarik. Sama muka juga gitu, diem dulu di sini, baru tarik. Mau tangan satu boleh, tangan dua-duanya boleh. Karena itu dia mengangkat sel kulit mati kita, dia memperbaiki semua syaraf yang ada di muka, dan dia apa? Ngencengin otot. Gitu. Daripada tarik benang kalau buat ibu-ibu. Tapi kalau untuk bapak-bapak yang stroke nuli, kan biasanya ada yang ngeces ataupun yang ngomongnya pelok. Hajar sini nih. Beginin aja. Ini bagian sini nih. Boleh. Itu mah cuman jam terbang aja. Yang penting kita mau Bu Iis TTP namanya. Setelah kita rasakan, kita bercerita sama orang, TTP, talk to people. Kalau kita nggak mau buka mulut, lalat aja nggak bisa masuk, bener nggak? Ya kan? Setelah kita TTP apa? Ada lagi TTMP. Apa itu? Talk to people. Talk to more people. Artinya apa? TTP itu ke siapa? Ke suami, saudara, ke anak, ya ke sahabat. Nah TTMP itu baru tuh bagian yang lebih luas lagi. Nah cuman begitu sih sebetulnya jalanin bisnisnya. Kayak Mbak Yuyun kan udah punya nomor telepon Anita. Misalnya dokter nulis sibuk, jangan sungkan, tanya aja, langsung ngomong. Malah Anita sedang, berarti orang ini ngerjain, berarti orang ini ada aktivitasnya. Karena gini, saya punya kewajiban kepada Minda, karena saya udah janji, Minda lu beli alat, lu akan dapat balik. Kewajiban kita tuh adalah satu, yang penting orang itu balik modal aja. Setelah orang itu balik modal, mau nggak jalanin bisnisnya? Mau. Gitu. Gimana caranya supaya dia ini? Ya pasti ya daftar nama dari dia dong, dari ibu, ya kan? Kita hanya bantu gimana. Jadi kalau saya tuh biasanya 3 kali pendampingan gitu ya. Pertama, oke, saya misalnya bantu Nuli. Gini loh Nuli caranya, Nuli lihat. Mau di videoin boleh. Oke. Nanti yang kedua saya suruh Nuli. Nuli yang terapi, saya yang lihat. Nanti setelah pulang baru saya kasih, jangan di depan orangnya. Udah pulang kita bilang, Nuli tadi salahnya gini. Gitu. Itu belajar gitu. Yang ketiga boleh. Mau salah. Yang kedua itu biasa setengah-setengah. Ya mungkin saya yang menjelaskan, nanti Nuli yang ngerjainnya. Nanti yang ketiga baru tuh kita yang baru suruh belajar. Jadi kayak Bu Iis, jangan takut Bu, ingat aja ini alat-alat fisioterapi yang low level, artinya nggak ada efek samping. Mau ibu nih contoh kayak Minda,
saya tuh ketemu Minda karena dia sebetulnya lagi mau itu ya Minda ya, lihat konser Rosa ya. Saya geret aja, Minda sini cobain. Nah lagi terapi Minda, tiba-tiba ada yang ngetok kamarnya, ada yang ngetok, ya kan? Jadi karena buru-buru tuh apa namanya alatnya gelinding ke bawah, untung ada ini nih kayak karpet gini kan. Udah selesai orangnya ini lagi dong. Ternyata begitu saya terapi lagi, dia naik sendiri sampai 30. Si Minda langsung, gue juga bingung karena akhirnya copot aja gitu kan, karena udah panik copotin aja. Besoknya gini, Tak, tahu nggak punggung gue, dia udah berobat kemana-mana, nggak ada lo sakitnya hilang. Memang, jadi memang nggak boleh takut, cuman kan kalau sama orang, ya kita nggak bisa, ya kan harus dengan tensi yang rendah dulu, baru satu level dinaikin. Tapi kalau untuk kita jadi percobaan, diri kita sendiri aja. Saya itu kalau menterapi orang senang banget, bahagia gitu kan, melihat reaksinya orang, melihat ininya orang, saya sangat bahagia. Tapi untuk saya sendiri, saya diketawain sama suami saya. Jadi pada saya menterapi, saya kaget sendiri. Saya ketawa sendiri. Jadi Nggak apa-apa. Jadi Ibu Rosmi harus belajar berani, ya. Karena kalau nanti udah nyobain nih, ternyata terapi diri sendiri lebih enak daripada terapi orang. Kecuali untuk buka titik meridian. Kan buka titik meridian nggak harus tiap hari belakang kita. Iya kan? Jadi ya misalnya nggak ada orang, ibu sendiri aja. Tensnya 1 dulu, ibu coba dulu. Naikin 2. Jangan pakai plastiknya. Iya, ibu-ibu aku kalau terapi diri sendiri, aku nggak pernah pakai yang plastik. Enak. Jadi kita nggak perlu gini-gini. Ininya udah kena getarnya di sini. Enggak. Cobain. Tapi kalau kita terapi orang, sebaiknya kita pakai sarung tangan. Karena apa? Kan ada orang-orang yang tiba-tiba sampai 20, kita bisa nggak nahannya? Tapi kan kalau diri sendiri, kita nggak usah pakai plastik ya? nggak usah. Jadi nggak usah gini-gini Ya nomor 1, 2. Cobain saja. Jadi tiap orang masing-masing beda-beda. Iya, aku 9 sampai 11 masih oke untuk tangan, pundak. Iya. Nah, ini pengalaman saya dikenalkan Kak Minda. Kak Minda itu langsung dari Bandung menterapi saya, disuruh Bu Nuli. Mau terapi aja. Langsung tinggi Anda? Enggak, satu aja. Kita sampai kaget-kaget. Besoknya ditanya ke Kak Minda. Ini dulu nggak Mindanya diem dulu. Prosedur Pak. Jadi enggak, soalnya biasanya ada orang yang langsung begini. Makanya aku bilang enggak, ini dulu di kamar. Di kamar saya udah lillahi ta'ala dah, Kak Minda dah. Gitu. Pokoknya semuanya. Cuman bahasanya Kak Minda, Bu Rosmi kemarin tidurnya nyenyak enggak? Jawab apa ya Kak ya? Gitu. Gitu. Bu Rosmi mau terapi lagi? Ya nanti kita ketemu lagi Kak. Itu saya tepar stres. Benar-benar saya itu kayaknya kehabisan tenaga. Besoknya lagi, saya habis di terapi nggak kayak orang-orang. Saya stres. karena gini, sebetulnya Bu Rosmi kayak kita mau melahirkan, ya. Kalau kitanya tegang, tambah sakit. Jadi kalau saya biasanya untuk orang-orang yang takut, apalagi orang-orang sepuh ya, saya selalu bilang, segini boleh Bu, gitu. Terus jangan cepet-cepet gini, kalau nerapi pelan aja, sambil dirasain gitu. Saya kan pelan-pelan. Aku soalnya sama orang-orang nih ya, ini kan kakak aku semua pada bisa juga. Pada bilang, enggak, sama lu enak. Padahal sama, alatnya juga sama, gitu loh. Cuma memang harus pelan, terus bikin orang itu nyaman, gitu. Begitu dia nyaman, kita ajak ngobrol, enggak begitu. Langsung rilis gitu. Ya tadi. Ya sama sih kayak kita mau melahirkan, gimana sih? Kalau udah di ujung gimana? Udah pembukaan 10 pasrah kan?
Ya udah, rasanya seperti itu. Jadi itu belenggu. Jadi Ibu Rosmi PR-nya adalah mengalahkan diri sendiri. Saya kalau Dengan orang, tens yang rendah dulu. dengan membahagiakan orang, dengan menyamankan orang itu mampu Kak. Ya, Terus ini. itu namanya tebar manfaat ya. Iya. Tapi untuk saya sendiri yang harus emang jadi PR saya, jadi PR saya. Iya pas nggak ada orang aja, kan mau teriak-teriak juga sendiri, nggak, orang nggak ada yang ngetawain, bener nggak? Oh, no yang ngetawain dong. Iya, pas bapak nggak ada, ibu sendirian nih, ibu sendirian, terutama Bu muka pen 1 pegang, ya kan? Kalau wajah saya sendiri. Nih kalau dari sini udah dipegang berapa detik gitu, ambil dari sini ke kuping. Itu di videonya saya kasih ya. Ya kan? Baru jadi kalau mau difoto jangan ketawa. Supaya kelihatan garis smile line-nya tuh langsung ketarik. Jadi kalau mau foto orang sebelum dan sesudah jangan senyum. Orangnya biasa aja. Nanti kelihatan ininya tuh langsung naik. Nah, dari sini ke sini tariknya. Baru yang ketiga dari sini tariknya ke sini juga. Nah, untuk orang yang ada minus kayak Bu Deda itu bisa asal rajin. Gini, Bu Lili dari 6,5 jadi 3 sekarang. Minusnya. Jadi bisa buat katarak. Coba deh kalau Ibu pelan, bisa. Kita terapi aja nih. Gini-gini 1 2 3 ya kan? 1 2 3. Ini kan ada tulang nih. 1 2 3. Bisa dibohongin. 1 2 3 gini. Itu udah terapi lebih terang loh. Cobain deh. Coba plus. Kalau pendarahan mendingan PDP Bu. Lebih aman. PDP yang sinar. Iya, jangan diginiin lagi pendarahan. Kalau ya aku kasih tahu juga nih, kalau lagi menstruasi, ya kan kita untuk orang ya, itu nggak boleh. Kecuali tangannya boleh. Kalau punggung belakang nggak boleh. Karena nanti dia jadi sebetulnya sih bagus melancarkan. Cuma untuk orang-orang yang jadi bleeding sih, nyalain alatnya, nyalain kita. Kak, mau nanya deh. Kalau ini dicasnya tuh nunggu habis banget apa boleh tengah-tengah kita? Boleh. Yang penting pertama aja, waktu pertama 8 jam. Setelah dia ngisi, percis kayak handphone. 8 jam. Nanti setelah hari kedua, hari ketiga, begitu kita. Tapi biasanya kalau aku ya, karena aku biasanya malam charge, itu besoknya tuh 6-7 kali, 6-7 orang masih aman. Dan yang penting jangan sampai jatuh. Jangan jatuh. Ini kayak handphone, persis kayak elektronik kayak iPhone. Gitu. Kemarin ini nih, sebelah sini nih saya agak sakit tuh. Jadi gitu. Jadi sakit juga. Berarti kalau lagi sakit Bu, terapi lagi. Terus aja gitu. Iya, karena gini loh, sama kayak kita, orang nggak pernah olahraga. Ya, disuruh olahraga, pada pegel nggak badannya? Iya, sama. Terus solusinya apa? Olahraga lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa, enak, nggak ada masalah. Ibu hamil nggak? Jangan. Sebetulnya sih ada yang bilang kalau hamilnya udah di atas 5 bulan boleh, tapi